Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya di modul 1.4 A.10.1 budaya positif. Saya perkenalkan ibu fasilitator kami, yaitu Ibu Wahyu Egawati MPD, dan guru pengajar praktek kami, Bapak Khairuddin. Saya sendiri calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan, dari lembaga SDN Jeruk Purut 1. Latar belakang sebagai calon guru penggerak, setelah mengikuti pendidikan melalui materi modul 1.4 tentang budaya positif, maka diwajibkan untuk melakukan pengimbasan terkait cakupan materi pada modul 1.4. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Selanjutnya, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia yang bertujuan untuk memahami konsep disiplin positif dihubungkan dengan teori, motivasi perilaku manusia, serta konsep motivasi internal dan eksternal, kemudian keyakinan kelas. Hukuman dan penghargaan bertujuan dapat memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas. Deskripsi aksi nyata dan lini masa aksi nyata 1.4. Pada aksi nyata berikut terdapat aksi nyata yang telah dilakukan yang terdiri dari A. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. 5. Kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol. Pada tahapan ini telah dilakukan sosialisasi dan pengimbasan materi dua dua lembaga yaitu SDN Cirebon 1, Gempol, dan TKWK 7 Cirebon. Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2022, seluruh komponen sekolah terlibat mulai dari kepala sekolah, tenaga pendidik atau dewan guru, tenaga kependidikan, dan pembentukan keyakinan kelas. Hukuman dan penghargaan pada tahap ini telah melakukan konsolidasi dan pengimbasan di lingkungan SDN Cirebon 1 dan TKPK 7, serta melakukan praktek keyakinan kelas di kelas saya sendiri, yaitu kelas 5 SDN Jeruk Purut 1. Adapun tujuan daripada aksi nyata ini yaitu saya sebagai calon guru penggerak dalam bentuk pengimbasan materi pendidikan guru penggerak bertujuan A. Seluruh warga sekolah dapat menerima materi pendidikan guru penggerak seperti halnya yang diterima oleh peserta didik guru penggerak seperti saya. B. Para peserta pengimbasan materi pendidikan guru penggerak dapat mengimplementasikan materi pendidikan guru penggerak di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan, pertama, kepala sekolah sebagai pendukung utama terlaksana aksi nyata dan orang tua murid untuk pengawas di rumah selanjutnya rekan jawab sebagai unsur penting dalam mensukseskan program penerapan budaya positif agar bisa diterapkan dalam setiap pembelajaran. Tolak ukur dalam aksi nyata ini, yaitu A. Mampu menerapkan dan menjaga komitmen yang telah disepakati bersama. Murid telah memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi dalam melakukan kebaikan dan kebajikan. Murid mampu memelihara karakter baik, murid merasakan kebahagiaan dan kebebasan yang setinggi-tingginya dalam pembelajaran. Seluruh warga sekolah mampu menerapkan semua budaya positif, mencapai visi sekolah dan mewujudkan impian murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Adapun dokumentasi pengimbasan sebagai berikut. Silakan disimak bersama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Kelas 5. Tetap semangat, G. Pada hari ini kita akan mengawali pelajaran kita. Sebelum pelajaran kita mulai, kita akan mengadakan sebuah kesepakatan, yaitu kesepakatan kelas, di mana nanti kesepakatan ini sesuai dengan ilmu yang kita sepakati bersama di kelas. Kesepakatan itu akan bernilai sebagai keyakinan kelas kita nanti. Ya, nilai keyakinan kelas kita adalah nilai yang universal yang kita anut bersama-sama. Siap untuk kita sepakat membuat kesepakatan kelas? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tetap konsentrasi gini. Tepuk semangat. Oke, di sini Pak Nan membawa kertas warna-warni ini. Nanti tujuannya kamu tulis sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan kesepakatanmu bersama-sama. Nanti Pak Nan dari kesekian ini nanti kita pilih sesuai dengan yang kesamaan menjadi satu, ya. Yang kira-kira yang sama menjadi satu menjadi keyakinan kelas kita. Ini kesepakatan kelas kita dari kalian semuanya. Saya bagi nanti ditulis sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Bisa dipahami? Saya bagi ya. Kalau usah ditulisi, biar tidak ketahuan namanya. Nanti setelah ditulis, bersama-sama kita tempel di papan tulis yang sudah saya sediakan. Siap? Siap. Tulis ini. Nanti tulis ya. Tulis keinginan kesepakatan kelas apa lagi ya? Ya, sesuai dengan ya ada remnya ya. Membatasi. Ini membatasi itu seleng ya. Ya. Dibagi, ditulis kesepakatan sesuai dengan ini ya. Silakan ditulis yang jelas ya tulisannya ya. Oh iya, bunyinya jangan saya. Ya, dulu. Tulis kesepakatan ya. Ayo ya, untuk kesepakatan ya. Nantinya kesepakatan ini kita rangkum menjadi keyakinan kelas, siap ya? Ya, tulis. Yang anu ada di sini ya. Silakan ditulis. Ini sebenarnya apa bilang yang ini apa ya? Keinginan. Apa satu dua apa? Kalau apa? Terserah masih satu dua tiga aja lagi. Boleh kamu inginkan. Jangan disepakati bersama. Nanti hasil kesepakatan kelas saya rangkum menjadi beberapa keyakinan kelas. Ya. Ya, ditulis sesuai dengan hati nuraninya. Tulis yang jelas, nanti setelah itu ditempel, ditempel yang sesuai dengan tadi yang keinginan dengan tadi ya, keinginan tadi ya.
Kesepakatan kelas ini perlu diingat nanti menjadi keyakinan kelas yang harus kita jalankan bersama-sama. Ya, tulis di depannya sini. Ini tempelkan di papan dulu ya. Bagaimana? Sudah? Belum? Lainnya silakan. Nanti tempel bersama-sama ya. Kita sudah membuat sepakat kelas semuanya. Oke, perwakilan kelompok kancil, silakan semuanya menempelkan hasil kesepakatan kelas yang sudah kamu pilih. Silakan ditempel ke depan. Ayo, sama-sama yuk. Ke sini, ya. Ke sini. Iya, bagus. Bapak Harimau sudah? Sudah ya? Oke, silakan selanjutnya Bapak Harimau. Tempel di bawahnya. Ayo. Tempelkan bagian itu nanti. Ayo duduk ya bagus. Selanjutnya kelompok Bajul. Kelompok Bajul. Bagus. Ya bagus. Kelompok Panda. Selanjutnya kelompok singa dan kelompok lumba-lumba. Ayo sudah semuanya. Kembali ke tempat masing-masing. Ya, sudah. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok lain harus mendengarkan. Jika Pak Guru menerangkan, semua harus mendengarkan. Ada kalanya nanti kalau berpendapat angkat tangan. Ketiga, jika berpendapat angkat tangan. Nah, jika ingin berbicara, angkat tangan dulu. Kanan, ini ya misalnya ini. Ya, nomor 4. Menjaga kursi. Kalau bertemu dulu harus mengucapkan salam. Berarti ini ya, salah satunya apa? Berarti apa? Keyakinan kelas kita. Saling salam, sapa, salam, sapa, sopan. Jelas ini ya? Berarti sampai ketika ketemu Pak Guru, Assalamualaikum. Kakak ya, 5 ini. Itu menghormati, sopan. Ya, dipahami. Berarti ketika masuk kelas mengucapkan salam. Pakai tadi.
Terus jangan bermain dalam pelajaran. Bermain juga ya. Bermain itu kan jam pelajaran harus tertib gitu berarti ya. Tidak boleh bermain di kelas saat guru menerangkan. Nomor satu tertib begini ya. Tidak boleh main sepak bola di dalam kelas. Ini tertib, ini bagus. Tidak boleh menyalakan HP saat pelajaran. Boleh bermain sepak bola di kelas. Di saat guru menerangkan tidak boleh berbicara. Ini menghormati dan mendengarkan ketika ada yang dilarang membawa HP. Berarti nomor 5 dilarang apa ya? Jangan dilarang. Jangan dilarang kali. Selain pelajaran, barang HP hanya boleh digunakan ketika ada print. Ya, semangat ya. Siapa lagi? Tidak boleh bermain makan mari, tidak boleh membawa HP, tidak boleh makan saat pelajaran, tidak boleh makan itu masih tertib ya. Tertib ini termasuk tidak boleh mengganggu pelajaran. Makan itu mengganggu enggak? Kecuali minum enggak apa-apa. Ya. Jadi dari kesepakatan kertas ini yang kamu tulis ya, menjadi sebuah keyakinan kelas yang harus kita lakukan bersama-sama. Sanggup? Ini adalah keyakinan dewe, kesepakatan dewe, kita jalani bersama-sama. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk semangat. Kita sudah mempunyai ya keyakinan kelas, sudah mari kita bersama-sama menjalankan dengan hati dan pikiran yang ikhlas. Hati dan pikiran yang ikhlas. Ingat-ingat itu semuanya ada 5 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya, nanti itu ditulis didaftarkan di papan tulis, papan mediumnya. Nanti coba kasih. Nanti tulis ya. Jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Jeruk Purut 1, Ibu Nurul Jannah, Sarjana Agama. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Kepala TK Jeruk Purut. Yang saya hormati susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan, ketiga penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Isnan, Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu, marilah kita acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Ala hadiniya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Jeruk 1. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Nurul Jannah, Sarjana Agama. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, juga undangan. Yang berbahagia Bapak Lesnan selaku calon guru penggerak angkatan ke-7. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka sosialisasi tentang aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Misnan SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7. Tak lupa sholawat serta salam kita tetap haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli alaihi Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, rangkaian tugas dari pendidikan calon guru penggerak untuk mensosialisasikan yang ada di sekolah kita yang berhubungan tentang pengimbasan budaya positif yang akan dilakukan oleh Bapak Misnan ini kurang lebih 1,5 bulan pelaksanaan. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan adanya program atau mensosialisasikan dari calon guru penggerak tentang budaya positif ini, diharapkan sekolah kita dan seluruh guru dan staf kita dapat membentuk karakter anak didik kita yang meyakini nilai-nilai kebajikan menuju profil pelajar Pancasila, yang mana kita sudah melakukan dengan setiap hari kita melaksanakan pembelajaran yang ada di lembaga kita, dan mudah-mudahan dengan adanya pengimbasan ini dapat meningkatkan lagi kinerja yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah untuk kebaikan putra-putri kita semua. Guru-guru, teman-teman semuanya dapat mengikuti Bapak Misnan untuk menjadi guru penggerak yang akan datang. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Jeruk 1. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menginjak acara yang kedua yaitu penyampaian materi, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Misnan, Sarjana Pendidikan selaku calon guru penggerak angkatan 7.
kasih kepada yang terhormat Ibu Nurul selaku Kepala Sekolah SDN Cirebon 1 dan lembaga TK beserta Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan rekan-rekan guru teman sejawat SDN Cirebon 1 yang sedang berbahagia. Pertama, saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini, pada siang ini kita berkumpul gunanya untuk mensosialisasikan, berkolaborasi, belajar bersama untuk peningkatan pendidikan di lembaga kita masing-masing. Untuk itu saya akan menyampaikan beberapa materi. Saya izin untuk berdiri mungkin. Ya. Gimana kabarnya Ibu Bapak? Alhamdulillah. Suasananya hari ini memang agak sedikit butuh sebuah asupan gizi ya, karena siangnya. Boleh sambil dinikmati, bekerja menikmati. Pada kesempatan ini saya saya perkenalkan misalkan hari ini Bapak jauh ini ya dari TKP ke sana. Saya anggota dalam guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pasuruan yang mana sudah melalui modul 1 dan sekarang modul terakhir 1.4 yaitu budaya positif yang wajib, yaitu pengimbasan kepada teman sejawat khususnya. Budaya positif itu apa, nanti kita belajar bersama-sama, kita kok bersama-sama ya. Yang pertama, apa makna budaya positif? Siapa yang tahu budaya positif apa kira-kira? Budaya positif, ada dua kata, budaya positif. Budaya apa ya? Saya Pak. Ya. Budaya positif itu budaya Ini. Budaya positif itu kebiasaan yang berpengaruh pada kebaikan. Misalnya kebiasaan untuk bertutur kata yang baik, kebiasaan untuk membantu orang tua setiap pagi, kebiasaan untuk bersalaman kepada bapak ibu guru waktu datang ke sekolah, dan kebiasaan membantu teman yang kesusahan. Itu Pak menurut saya. Terima kasih Bu, ibu tangan yang meriah. Terima kasih ya. Lelaki yang berpendapat kira-kira apa? Budaya positif. Budaya itu kebiasaan ini, kebiasaan yang dilakukan terus menerus, dengan senang hati, dengan suatu niat yang bagus, yaitu positif, hal-hal yang positif. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah ini nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak. Jadi sekolah itu memfasilitasi membentuk suatu budaya positif yang sehingga dilalui anak-anak, yang diikuti anak-anak terus menerus ya, yang sehingga anak ini terbiasa untuk berbuat yang positif sesuai dengan hatinya, bukan karena perintah, bukan karena peraturan, tapi karena hatinya. Bagaimana caranya nanti kita berhasil suatu budaya positif ini? Ada beberapa kriteria yang harus dilalui oleh seorang guru. Next. Nah, ini perubahan paradigma. Sebelum kita menginjak ke budaya positif dan beberapa aturan-aturan, kita membincangkan perubahan paradigma.
Perubahan paradigma itu suatu pemikiran baru. Ya, kita di dalam guru penggerak, ya, utamanya guru penggerak ini banyak materi-materi yang diambil dari suatu filosofi, suatu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sangat bagus sekali. Kemarin kita sering kita mengacu kepada luar negeri. Ternyata Indonesia pun punya sebuah mentor, sebuah perubahan, sebuah tokoh tentang pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bukan tabula rasa. Maksudnya apa? Bukan tabula rasa. Artinya anak didik itu sudah ada karakternya, bukan kosong. Kita anggap anak itu kosong, sehingga kita harus dicekoki. Jadi anak itu harus, istilahnya harus diarahkan sesuai dengan niat kita. Padahal anak tersebut sudah mempunyai sebuah karakter, sudah mempunyai petanya sendiri. Tugas guru adalah menebarkan peta yang ada di anak itu, yaitu potensi apa di anak itu. Kita harus mengetahui dulu. Setelah mengetahui, kita tebalkan, kita arahkan. Oleh karena itu, insya Allah di SD Angel 1 sudah memfasilitasi beberapa yang sudah fasilitas yang mendukung adanya sebuah untuk meningkatkan, untuk mengarahkan potensi anak itu sendiri. Contohnya band musik, ya, tentunya beberapa yang banyak sekali sudah kita pelajari, ya, pramuka dan sebagainya. Itu bentuk salah satu cara sekolah untuk menyalurkan bakat dan minat siswa. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Budi pekerti, ya, budi pekerti ini suatu budi pekerti ini adalah olah rasa, olah pikir. Olah rasa, olah pikir bersatu menciptakan suatu budi pekerti. Artinya anak itu kalau sudah main otaknya dan hatinya, pasti dia itu akan berbuat baik. Dan begitu. Kalau otaknya saja digali, pasti akan kurang baik hasilnya. Kalau otak dan hatinya sudah kita bentuk, sudah kita gali, sudah kita poles, sudah kita arahkan, akan menghasilkan budi pekerti. Artinya akan suka berbuat baik dan pasti akan bermanfaat. Itu tugas guru, menuntun bakat tersebut agar akan tumbuh dengan selamat dan bahagia. Tugas guru itu adalah menuntun, Ibu, bukan untuk mengarahkan, atau bukan untuk istilahnya itu membentuk dengan karakter guru, adalah menuntun saja. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, filosofis yang kelima ini, guru ibarat petani. Artinya petani itu adalah menanam, hanya menanam. Artinya kalau petani menanam jagung, pasti akan tumbuh jagung. Tapi kebanyakan kita, ya, kita mempunyai pikiran, anak itu harus sesuai dengan pikiran kita. Ternyata anak itu mempunyai karakter sendiri-sendiri. Tidak harus kita paksakan anak itu menjadi tumbuh menjadi padi, tetapi guru itu adalah menuntun saja. Petani jagung berarti harus disirami dulu. Apa siramnya itu? Harus ditanam, kelola dulu lahannya. Lahannya ini apa? Sekolahannya harus ditata dulu yang bagus, ya. Hama-hama apa yang bisa menghambatkan itu harus tahu. Ya, itu salah satu guru ibarat petani. Kodrat alam dan kodrat zaman.
pendidikan harus mengacu pada batas alam. Artinya di mana anak itu tinggal, kita harus mengerti. Kita harus mengerti dan kodrat zaman. Zamannya ini sudah zaman digital ya. Insya Allah sudah pesat sekali. Itu banyak sekali yang kita perhatikan hari ini. Gadget itu sangat mencekoki anak kita ya, sehingga sangat mengganggu jika tidak terkontrol, jika tidak bisa memfungsikan. Maaf Ibu, kalau kelas 5 itu saya gunakan HP. Memang saya persilakan mau HP. Karena apa? Karena saya mengikuti kebersamaan dimanapun HP itu apapun tidak bisa ditolerir, ya, tidak bisa di istilahnya itu dilarang. Apapun pasti akan kenyataan, tapi kita harus mengontrolnya. Kita harus bisa memanfaatkannya untuk dunia pendidikan. Itu salah satu yang berpihak pada murid. Nah, sebagai guru kita harus berpihak pada anak dengan cara yaitu bagaimana kita harus mendekati anak, bagaimana kita harus bisa mengetahui kelemahan dan kekurangan anak dan kelebihan anak. Kita kalau tidak dekat, masa bisa gitu ya? Kita harus dekat. Itu salah satu berpihak pada anak. Next. Perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan. Nah, sudah saya bicarakan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Rajinnya disiplin kaitannya dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Next. Ini perubahan paradigma teori kontrol. Bapak Ibu, kita itu kadang itu bisa mengontrol nggak ya pada anak kita ini? Bisa nggak kita kontrol? Bisa nggak? Bisa nggak kita kontrol? Yakin ya. Ini ternyata perubahan paradigma teori kontrol itu ilusi guru kontrol murid. Nggak mungkin. Kenapa? Anda bisa jawab. Karena anak itu sendiri tidak akan bisa berubah jika dirinya sendiri yang berubah. Itu maksudnya. Ilusi guru mengontrol murid. Gak iso. Ya, guru itu mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini perubahan paradigma baru. Jadi, kritik itu biar itu kalau kita itu merasa akan merubah seseorang, tetapi tidak ternyata. Akan kadang itu membuat kita itu dendam dan dikritik, bukan gitu. Terus gini, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Kadang-kadang itu orang dewasa itu akan kita mengontrol anak kecil. Ilusi. Nanti kita bicarakan ke teorinya. Next. Ini perubahan pada stimulus respon, teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini banyak sekali yang kita yakini nih. Anak itu melakukan perilaku guru pasti salah. Kita melihat. Kalau anak didik kita melakukan kesalahan pasti itu salah. Ini stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita katakan salah, tapi ada tujuannya di situ pasti. Kalau kita korek, itu salah satunya.
Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau stimulus respon, kalau teori kontrolnya apa? Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda, sampai yang bisa diri Anda. Bagi orang, bagi murid itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya, jadi kita itu konsen mengontrol siswa itu. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, itu nek maksa-maksa itu gagal. Terus kontrolnya apa? Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini nanti kesepakatan kelas G. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu dalam teori kontrol. Model berpikir menang kalah. Ini dalam posisi teori kontrol, model berpikir menang. Ini dalam teori kontrol. Next, nanti kita bicara apa disiplin itu. Sebelum kita menginjak pengertian apa disiplin itu, ada yang bisa jawab? Disiplin, melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Iya, terus itu yang kita sepakati. Disiplin itu hubungannya dengan peraturan ternyata. Tetapi next ini kata disiplin ini dikaitkan dengan tata tertib, peraturan, benar kata berhubung. Benar, itu sebagai kita hadapi seperti itu kemarin dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering berhubungan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman itu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir adalah kalau perlu kita digunakan adalah sama sekali tidak digunakan sama sekali. Ya, next ini lebih penjelasan detail. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Maksudnya disiplin internal itu disiplin dari diri kita sendiri, memahami bahwa kita itu harus melakukan sesuatu dengan keyakinan diri kita sendiri. Bukan perkara ada aturannya, bukan perkara ada yang mengontrolnya, tapi murid mempunyai inisiatif hatinya sendiri untuk melakukan yang lebih baik. Next, ini teori motivasi perilaku manusia yang saya sebutkan tadi, motivasi internal. Motivasi internal itu apa? Yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ya, motivasi internal itu saya berbuat baik karena ada hukumannya, karena ada peraturannya. Itu peraturan itu termasuk motivasi eksternal, bukan internal. Ya, motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan orang lain, supaya mendapat hadiah, misalnya berbuat baik kalau ada sesuatu. Itu motivasi eksternal. Yang kita harapkan motivasi internal, ya, motivasi dalam dirinya sendiri untuk berubah. Motivasi dalam dirinya sendiri bahwasanya perubahan berbuat baik itu perlu dilakukan karena keperluan dirinya sendiri, bukan karena peraturan atau dan sebagainya. Next, ini ada peraturan kelas. Peraturan kelas ini paling rendah, Ibu. Untuk mengontrol seseorang itu peraturan kelas itu paling rendah. Yang kedua keyakinan kelas. Yang selanjutnya lingkungan positif, yang terakhir budaya positif. Budaya itu tadi ya kebiasaan-kebiasaan yang nilai-nilai universal yang diyakini siswa dan dijalankan dengan hatinya, bukan perkara
ada paksaan atau pengaturan atau hukuman dari orang lain. Itu nanti yang kita harapkan itu anak itu mempunyai budaya positif. Ya, next, ini nanti keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, ini mengapa tidak peraturan saja? Pernah ibu membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas? Ya pernah ya, kesepakatan kelas ya. Nah, ayo masuk ya. Itu salah satu bentuk sebuah budaya positif juga. Salah satu yang membentuk budaya positif. Ya, mengapa ada pertanyaan dulu ya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Apa jawabannya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Bagus. Sepakat nih, buat keselamatan. Berarti keselamatan itu adalah nilai-nilai universal. Artinya apa? Nilai-nilai yang dianggap semua orang meyakini itu. Ya, kalau helm di polisi berarti itu eksternal, perkara polisi berarti. Nah itu ya. Tapi kalau dari belajar saya melakukan helm itu adalah perkara kesehatan atau keselamatan. Nah, itu kan diyakini semua orang. Jadi orang masih pun pasti menggunakan helm. Itu salah satunya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa? Sehat. Sepakat nih? Sehat itu adalah sebuah kesepakatan nilai-nilai universal. Kenapa kok kadang bandel dan pakai masker? Karena tidak punya keyakinan dirinya sendiri. Ya kan? Ya, tidak punya kesadaran. Mulai kita ini sekarang ini membentuk siswa-siswa kita itu mempunyai kesadaran diri, hatinya sendiri dulu, terus menerus. Karena apa? Kita itu kalau mendidik, mengajari tidak seperti membuat lontong membuat kue plak-plak dan diboten, tapi harus terus menerus, jangan sampai putus-putus terus. Yang penting keyakinan kita dulu, langkah kita dulu yakin. Dengan ini saya yakin pasti 20 tahun yang akan datang pasti anak itu bisa mempunyai pemikiran-pemikiran yang bagus nanti ke depannya. Ya, next. Nah, keyakinan kelas ini menurut dosen Bu ya, ini wong luar Bu, wong Jerman Bu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Tadi lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini menurut dosen suatu keyakinan akan lebih motivasi seorang diri dalam intrinsik. Jadi ya, berarti sebuah keyakinan itu akan timbul, akan berguna, akan dijalankan jika ada motivasi intrinsik. Motivasi itu apa Bu? Keinginan dalam dirinya sendiri, dalam hatinya sendiri. Ya, itu suatu keyakinan kelas. Kita istilahnya kita gali dari minimal keyakinan kelas. Saya sudah melakukan kemarin. Next. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak, tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan dari balik peraturan. Ingat, kalau kita masuk ke kelas kita pasti ada peraturan kelas. Ya, tidak boleh terlambat, tidak boleh disini, tidak boleh banyak sekali peraturan kelas. Tapi keyakinan kelas cukup beberapa saja, 5 saja, tapi mencakup semuanya. Ya, itu bedanya keyakinan kelas. Universal ya. Pernyataan keyakinan kelas menurut saya juga berbentuk positif sudah. Next. Nah, ini Bu,
peraturan dan keyakinan kelas. Apa perbedaannya? Bukan kita meremehkan peraturan ya, tetap kita harus imbangi dengan keyakinan kelas kita masing-masing. Misalnya peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kan peraturan begini. Terus keyakinan kelas yang atau nilai kebajikan disetujui apa? Tanggung jawab. Nek tanggung jawab itu kebutuhan dari intrinsik, pasti pun tidak disuruh pun buku keweweran itu pasti ditoto. Itu betul. Tidak usah begini peraturan. Pasti nek sebuah tanggung jawab, sepakat tanggung jawab dalam dirinya sendiri. Sepakat pasti akan meyakini akan menjalankan. Nek gak yakin pasti akan gak menjalankannya. Gitu betul. Jadi harus ada kesepakatan dulu. Kesepakatan itu apa? Antara dua orang atau dalam suatu lingkungan itu. Dalam suatu forum kelas itu minimal. Ya, kecilnya seperti itu. Sepakat dulu. Ayo anak-anak. Tidak kan seperti itu. Kemarin sudah ada beberapa contoh lagi. Anak-anak tidak boleh membuli. Banyak sekali ya. Terus apa keyakinan kelasnya? Keyakinan kelas itu keyakinan yang universal. Jadinya saling menghargai teman, saling menghargai itu. Nilai universal. Ya itu. Namun boleh coba saya cerita ini. Banyak keyakinan kelas yang di saya berdalilkan keyakinan kelas, tapi satu dulu yang saya coba, yang saya terus-menerus saya review. Ya, bagaimana ini? Gimana? Apakah ini termasuk keyakinan kelas saling menghormati? Oh iya Pak, salah Pak. Seperti itu. Menghormati teman. Banyak sekali itu. Iya. Kodekan itu termasuk kodekan nih di dalam kelas itu nih. Termasuk ganggu teman. Tak menghormati, berarti keyakinan menghormati yang sudah dilanggar. Nanti kita menuju ke bagaimana caranya menangani anak yang suka seperti itu. Ini salah satunya peraturan-peraturan yang sudah dilarang bergantian gunakan masker dan sebagainya. Ini beda dengan keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas itu nilai-nilai universal, nilai-nilai, maksudnya nilai-nilai universal, nilai yang baik yang sudah diakui semua, tidak pandang agama, tidak pandang ras, suku dan sebagainya. Tanggung jawab loh, itu kan nilai-nilai yang sudah diyakini seluruh dunia, maksudnya universal. Itu maksudnya. Ini contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Ya, ini anak-anak saya bimbing dulu membuat satu postia menulis keyakinan kelasnya. Setelah keyakinan kelas terpenuhi ditempel. Banyak sekali Bu, tidak boleh mengata-ngati orang tua, terserah wis, wakil. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh main lato-lato, tak apa-apa gitu. Terus saya akan menyimpulkan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya itu apa? Misalnya seperti tadi, saling menghormati, itu jujur dan sebagainya. Banyak sekali jujur dan sebagainya. Itu sudah terbentuk seperti itu. Ya. Jadi perlu diingat keyakinan, kemudian kesepakatan, kemudian menjalankannya bersama-sama, dan itu pun tidak dibiarkan seperti itu saja. Kontrol. Dikontrol. Terus diingatkan. Anak itu tidak sesuai dengan kesepakatan, diingatkan. Ayo, keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang apa ini yang dilanggar seperti ini, selalu ingat terus anak. Kita berlatih terus, artinya terus dilatih supaya tahu kesepakatan kita itu apa, terus dilatih. Tidak paling dari kesepakatan kelas bicara dokter, terus dilatih. Perlu diingatkan terus
Itu nih, next. Ya, itu setelah jujur bersama kalau bersama itu kan nilai-nilai kebajikan. Terus ditandatangani ibu. Sepakat tadi. Next, itu bentuk keyakinan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ternyata ibu, kita selama ini menghargai anak, memberi hadiah itu adalah hukuman. You know what? Ternyata kita memberikan suatu hadiah kepada anak. Oh, bagus kamu, kasih uang, kasih permen. Ternyata itu hukuman menurut teori ini. Kenapa? Iya, kenapa? Nanti lek gak digenei, kok atine loro nih. Lek gak digenei, lek gak oleh dapat hadiah, nanti kecewa. Temannya iri, menimbulkan hukuman bagi yang lainnya. Ini maksudnya seperti ini. Kalau seseorang lebih kasih cek, dia seneng. Kalian nih, wih bapak, kata api-api untuk saya oleh hadiah, akan menimbulkan permasalahan baru. Ternyata hukuman bagi orang lain. Ternyata hukuman. Penghargaan hukuman ini, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan dermaga. Kira-kira pasti itu. Meski dalam hati ini kalau aku oleh terus aku gak tahu oleh belas ini, pasti akan menimbulkan keiri dengkian, iri. Nah, iri itu tidak termasuk budaya positif nanti, termasuk hukuman. Next. Nah, tindakan guru. Nah ini hukuman atau konsekuensi. Saya tanya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ayo, ini hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Hukuman. Ada yang lain? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti saya terangkan. Terus ini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yakin? Oke. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Yakin hukuman? Iya. Kita next Pak Ustaz, ini jawaban yang benar. Iya. Nomor 1 hukuman, konsekuensi, konsekuensi. Ternyata lari lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena hubungannya dengan pelajaran olahraga Bu. Jadi hukuman itu harus disesuaikan. Untuk ngaruh kancane dikontol 100 buku. Sesuai tangga itu tidak sesuai. Nanti semacam itu nanti kita akan tuntas di dalam teori selanjutnya. Next. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini penjelasannya Bu. Hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya kalau, ngomong itu kan sebagainya. Kalau nggak ini, meskipun dari tampil lainnya, tapi hati ini masih loro. Diseneni terus. Suatu yang menyakitkan harus terjadi hukuman. Ya. Kalau konsekuensi suatu harus terjadi. Terus ini hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati atau jangka waktu lama. Ini tadi ya, yang nyenengi arah itu berbat, meskipun dari tawampel ya, nepanan dari tawampel kalau wakilnya lagi, sebuah kesini, saya tidak paham gue lagi. Iya betul lagi. Dia loh, kawan itu ini dan sebagainya. Itu
ternyata menyakitkan bukan pipi yang disakitkan hati. Ini yang akan bahaya. Karena apa? Akan rasa sakitnya itu, dendamnya itu jauh nanti sampai ini. Jadi intine pun gak usah malah hanya menuntut guru itu, bukan menciptakan, bukan membuat sesuatu dan mari dan daging, hanya menuntut ini, itu saja. Anak membenci disiplinan, pasti anak itu membenci disiplin, bu. Anak menghargai disiplin, ini konsekuensi. Hukuman itu memaksa, tapi konsekuensi stimulus tanggapan. Stimulus itu adalah tanggapan yang istilahnya dilatih. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Marah ini hukuman itu pasti akan merasa marah, rasa bersalah pasti itu, dipermalukan, merasa tidak dihargai, pasti itu. Coba kita paling aku ya jadi contoh. Ya, dulu saya pasti kalau marah-marah itu, satu kelas itu diam semuanya. Mana terkenal dulu saya itu ditakuti. Karena apa? Saya selalu menghukum dengan kata-kata, pasti itu. Dengan kan suara saya lantang deh. Itu ternyata akan kurang baik untuk memulai disiplin anak. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini konsekuensi. Yang nanti yang paling baik itu apa? Selain hukuman, selain konsekuensi, apa yang selain ini yang lebih baik? Next ini dulu ya. Biasa. Sebelum kita mengetahui kita menghadapi anak, bu, kita harus mengetahui dasarnya. Dasarnya apa? Ini kebutuhan dasar manusia. Ya. Ternyata manusia mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama apa? Yang pertama itu survival, rasa bertahan hidup. Bertahan hidup. Ya, kita melaksanakan disiplin positif, kita harus mengetahui dulu ini, bu, ya. Misalnya anak itu lemes pagi hari, jangan kita vonis, kita hukum di Senin, bu. Kita harus mengetahui dulu, kita harus mendiagnosis dulu. Kenapa anak ini lemes? Kenapa anak ini terlambat? Kenapa anak ini berbuat ini, itu dan sebagainya? Kita harus dulu mengetahui ini dulu. Minimal begitu. Kenapa anak itu menangis? Kenapa itu anak itu mampu ini menuju kenapa? Kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama itu survival, rasa bertahan hidup. Misalnya di omar tak sarapan, lemes jangan dulu. Lo bisa nyari dulu. Semangat dan segera selesaikan tugasnya. Nah, ini ya perut lapar masyarakat juga mau kerja cepat-cepat. Nah, pasti harus kita kenapa lo? Kenapa harus kita dekati? Kita harus bisa mendekati. Ini adalah pembelajaran berdiferensi, ya, pembelajaran yang bisa mengetahui kebutuhan dan keinginan siswa. Secara merdeka bukan artinya dibebaskan, tetap merdeka dalam hal kontrol guru tadi, yang beberapa yang ilmu kontrol tadi itu kita terapkan. Ya, next. Ya, ini tadi bapak ya, ini contoh kasus, oke? Contoh kasus ini yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia tadi saya bacakan, survival, rasa bertahan hidup. Terus kedua, freedom, kebebasan. Ingin senang-senang, bu. Anda yang pasti apa sendiri senang-senang, bu. Terus blogging, ingin dimengerti, ingin disayang.
ingin dimengerti, itu beliau cinta dan penguasaan. Biasanya orang itu sing suka sosok angin, lalu kancari dan sebagainya. Biasanya itu ingin berkuasa, penguasaan. Ya, ini contoh kasus ya. Bu Ulfa guru kelas 5. Nanti kira-kira apa yang kebutuhan apa kira-kira anak ini ya? Bu Ulfa guru kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Ya, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti apa yang dilakukan Bu Ulfa, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Lapar. Terus sekarang dia berarti suruh pergi, pas saya kirim foto lagi. Belum tentu, belum tentu. Ya, mungkin belum puasa. Apa lagi kira-kira? Ini, terus apa kira-kira? Kemungkinannya? Cari perhatian. Oke, ini bagus sekali Ibu ya. Tadi kemungkinan itu berarti sudah paham ya. Berarti tidak kita justice anak itu salah. Ternyata sudah bagus sudah. Oh, berarti anak itu butuh kasih sayang paling ya. Kok anak itu kok dari perhatian terus yang anak itu mau kabur saja. Ini. Oke, ini next. Ini Ibu. Konteks dalam disiplin lupa sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha benar-benar. Benar kata Bu, mengetahui ini. Kemudian karena itu Abu Agus karena ia senang temannya jadi perhatian dia. Nah ini ya, ini saya ingin foto ke sini ya. Ternyata menemukan bahwa apabila jauh Agus kebutuhan itu ya, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi perhatian dia berarti apa? Penguasa atau rasa cinta. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut, tidak cukup ya, kayak preman. Berarti kebetulan apa yang dia inginkan? Penguasaan, betul sekali. Oke, terima kasih. Berarti sudah ngerti maksudnya. Artinya anak melakukan itu jangan langsung kita ponis, tetapi kita harus mengetahui dulu dengan dasar kelima dasar kebutuhan manusia ini. Jangan kita ponis seenak kita, semau kita. Kita mempunyai dasar dulu. Oh, ada ini butuh apa kira-kira? Dengan kedekatan kita dekati. Ya, kalau TK insya Allah sudah dekat bergulung-gulung komen bermain bersama, pasti dekat. Kalau Pak Sumar di gulung-gulung lebih bahaya, lebih dekat. Ya, next. Wah, next. Nah ini 5 posisi kontrol tadi Ibu. Penghukum menghardik, biasanya kalau menghukum itu menghardik. Ya, guru berbuat menghardik, berbuat bersalah, berceramah dan mengatakan saya kecewa kamu melakukan ini terus, saya kecewa kamu tidak melakukan, saya kecewa ibu ini tidak kamu perhatikan. Itu membuat merasa bersalah Bu. Itu teori 5 posisi kontrol. Teman, dia pernah sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayo nak, segera selesaikan aja berbuat seperti itu. Nanti saya ayo bantu ibu, nanti Pak Nan dimarahi oleh ibu kepala sekolah. Tuh, kayak sharing Bu, itu merasa sebagai teman. Memantau, menghitung dan mengukur. Ayo, jam berapa ini kok telat ini? Jam berapa kok belum menyelesaikan tugas? Jam berapa ini kok belum selesai sholatnya misalnya? Ini posisi kontrol itu, posisi pemantau. Kalau manajer gimana manajer? Posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah,
Pembuat bersalah itu sih mengajukan pertanyaan. Kenapa kamu kok berbuat seperti itu? Kenapa alasan kamu berbuat seperti itu? Misalnya datang terlambat. Kenapa kok kamu datang terlambat? Misalnya kau gak mari-mari. Kenapa kau gak mari-mari menyelesaikan tugasnya? Itu posisi manajer. Selalu membuat anak itu berpikir, bukan menghakimi. Oh, misalnya dulu bertanya seperti itu. Kenapa ya Pak? Lo berpikir mana? Iya. Nah itu anak-anak diajarkan berpikir dan hatinya. Ini salah satu posisi kontrol itu. Kenapa kok datang terlambat? Baru berpikir bukan langsung ya saya datang terlambat nulis Bismillah bin Sewu, bukan itu, bukan salah satu itu hukuman, salah satu seperti itu. Biasanya langsung hasil begini, biasanya hasil motivasi hasil memberontak Bu. Pasti kalau dihukum, kalau dihabis, diseneni pasti anak itu memberontak. Memberontak, kan guru di dewi memberontak orang lain berbohong, pasti akan berbohong. Hukuman itu, kalau dihukum pasti berbohong, pakai bohong. Aku berbohong tidak seneni kok, pasti kan, itu hukuman. Karena apa? Identitas gagal itu, identitas gagal. Sampai merasa dihukum dengan keadaan, berarti sampai gagal untuk mengendalikan dirinya sendiri. Hasil kalau seorang guru membuat rasa bersalah, membunyikan menyangkal bohong seperti bohong tadi. Kalau teman ketergantungan, anak itu ketergantungan, kalau terlalu lembek ya, ojo merupakan ya, aku di sini Pak Kepala Sekolah, ojo merupakan ibu guru tidak susah-susah berteman, merasa berteman, tapi ketergantungan nanti. Ya apa hasilnya? Menguatkan pribadi, ya tadi pribadi yang sesuai dengan motivasi intrinsik, intinya bahwa sesuai apa itu kita tumbuhkan nilai-nilai intrinsik siswa ya, dengan pola berbagai macam tadi, kontrol dan sebagainya, untuk mengaktifkan pikir dan hati anak supaya bisa berbudi pekerti. Itu tujuan. Next, ini teori untuk membudayakan positif terakhir, yaitu restitusi. Apa restitusi itu? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan menghakimi dan sebagainya tadi ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Nah tadi contohnya gini Bu ya, anak tidak memakai atribut, berbaris di depan kelas, apakah itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi? Konsekuensi dan hukuman. Hukuman betul Ibu. Dan ya, berarti hukuman, kita selama itu menghukum anak Ibu. Terus kamu merasa malu kan ya? Itu hukuman ya Allah. Kita yang sudah menghukum anak kita. Kita itu ya setiap hari sedang kita menghukum anak kita. Tapi untuk kelas 5 tetap saya restitusi Bu. Ini saya restitusi. Tetap di dalam kelas saya restitusi. Sebenarnya saya mau berbilang, kesempatan ini saya bilang aja, sih menghukum Pak, orang menghukum Pak. Berhubung ini kesempatan saya diseminasi tentang buku penggerak tentang budaya wasit, saya sampaikan aja. Entah itu nanti bagaimanapun terserah. Ternyata kita menghukum anak yang tidak memakai topi dan sebagainya. Iya. Bagaimana kalau kita seorang manajer tadi, setiap kelas siapa itu misalnya nih,
atau yang menyampaikan di pas waktu pembinaan kita sampaikan. Tapi lebih baik itu diselesaikan di kelas saja masing-masing, Bu. Ya, seperti saya tadi kemarin. Dari kelas 5, kemarin minggu yang baru yang lalu ada kelas 5, kelas 5 ternyata saya kumpulkan. Pas waktu istirahat anak-anak keluar saya kumpulkan. Nah, sama kenapa tadi gak pakai topi? Mas, lupa. Iya, lupa itu ada penggawaannya uang nak ya. Masih pada saya lupa. Itu nanti kita belajar tentang restitusi itu ya. Next, 9 ciri restitusi. Ini salah satu menghadapi anak supaya anak itu bisa berperilaku positif, bisa menjalankannya, bisa membuat motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri. 9 ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi yang kita hukum menebus kesalahannya, kamu memakai baju bed dan sebagainya dihukum itu cukup. Malah lemari, paling di sini nih. Ya boleh lagi harus memakai seragam dan sebagainya, itu. Tapi kan menyelesaikan permasalahan. Tetapi kalau restitusi kita ajak anak itu berpikir, kita ajak anak itu berpikir, pikiran dan hati. Itu ternyata memakai topi pada waktu upacara itu termasuk salah satu budaya positif yang kita yakini bersama. Itu salah satunya. Memperbaiki hubungan dengan guru baik, disenangi guru, disenangi anak dan sebagainya nih, pasti itu. Tawaran bukan paksaan, kita menawarkan solusi, bukan memaksa. Ya benar, kemarin nanti Senin yang akan datang, kira-kira apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu berbuat untuk tidak seperti ini lagi? Anak itu berpikir, oh iya, kalau saya nggak seperti ini lagi, saya akan berbuat iling. Iling itu maka adalah sebuah kesepakatan dalam dirinya sendiri. Ya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, selalu introspeksi diri, selalu introspeksi diri. Oh iya, aku salah, dan sebagainya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ini yang terbaik, Ibu. Jadi guru itu senantiasa untuk menciptakan atau mengaktifkan pola pikir hati dan pikirannya. Selalu kita respon anak itu yang boleh berpikir untuk menyelesaikan dirinya sendiri. Karena nggak bisa kita kontrol. Nek data anak itu yang bisa berubah. Sepakat deh? Itu tadi. Karena guru tidak bisa mengontrol, nggak bisa mengontrol. Yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Mulai kita melewati berbagai macam cara itu, melatih terus, melatih terus motivasi intrinsik untuk apa? Untuk merubah dirinya sendiri. Bahwasanya yakin bahwa apa yang dilakukan baik itu baik. Itu yang kita sebagai guru kita harus bersama-sama menciptakan itu. Restitusi fokus pada solusi. Nek solusi pasti berpikir, Bu. Iya. Solusi pasti berpikir mengulang. Hukuman pasti ceder. Mari. Anak itu pasti ngono. Kira-kira itu, Bu. Nek teman-teman ini. Tapi nek restitusi kita menawarkan, kita mengajak anak itu berpikir. Ya, kita selalu mengingatkan, kita selalu menawarkan. Yang benar. Karena minggu depan itu kita jangan sampai lari aja sampai ketinggalan hal seperti itu, contoh seperti itu ya. Itu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi meskipun berbuat salah tidak terjadi suatu kesalahan, tidak dicemooh teman. Gila. Tetapi lihat, nek arek ibu sini pasti arek wapo ini ya. Iya, gimana? Tapi dari restitusi tidak, teman tidak tahu, mengenai kesalahan tidak tahu. Yang saya tahu hanya dirinya sendiri dengan Tuhan. Siapa yang memberi solusi? Dia sendiri yang memberi solusi dengan
stimulus-stimulus yang diberikan oleh guru, oke, yaitu acuannya tadi keyakinan, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diyakini anak itu sendiri, ya itu, baik. Ya, ini adalah sindiran edukasi yang terbaik Ibu. Ini cara penanganan, cara membentuk anak menjadi sebuah perilaku yang berbudaya positif itu jika dengan kesalahan kita harus melakukan hal seperti ini, berdisiplinkan. Tadi disiplinnya, disiplin itu ternyata pembelajaran, disiplin belajaran. Ya ini, misalnya anak melakukan kesalahan, kita harus terlebih dahulu menstabilkan identitas. Ya, apa menstabilkan identitas itu? Pasti gini, kamu bukan satunya yang pernah melakukan itu, nak. Setiap orang pasti melakukan kesalahan itu. Misalnya, anak datang terlambat nih, dan langsung dipanggil ketika jam istirahat. Apa yang kamu berbuat tadi, nak? Kesalahan apa atau keyakinan apa yang kamu salah? Datang terlambat, lupa. Oh iya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan itu. Pak Anan dulu juga pernah melakukan kesalahan itu, suka terlambat ke sekolah. Nah, itu menstabilkan. Anak itu tidak basa-basi dulu. Kedua, lanjut validasi tindakan yang sah. Apa validasi tindakan yang sah itu? Kamu tentu punya alasan mengapa. Nah, ini mulai digali alasannya. Kenapa melakukan itu? Alasannya apa? Kalian berpikir. Ini tadi mempunyai kesempatan mempunyai guru. Anak itu diberi kesempatan untuk jujur. Alasannya apa? Lewis nyaman lu gak kira goro, pasti jujur ini loh. Lewis pasti goro. Anu wae. Nek asik ketakutan pasti goro. Nih, pasti goro. Lek gak takut ya. Enak wis ngomong. Jujur itu enak lho. Ngene lho. Mulai kita fungsikan anak itu jangan takut biar nilai universal jujur itu akan terpenuhi. Tapi, oh iya Pak, jadi saya ban saya bocor. Oh iya, tadi ibu saya ngeliputnya ketahuan siangan misalnya seperti itu nih. kan harus dicari dulu. Gini. Oh iya. Terus apa? Tindakan selanjutnya, nilai yang kita sepakati. Bagaimana selanjutnya supaya tidak seperti itu? Anak itu kan berpikir, oh iya, saya harus tepat waktu, saya harus mempunyai jadwal alarm supaya tidak terlambat dan sebagainya. Contoh kasus jika terlambat. Banyak sekali contoh-contoh kasus yang lainnya. Tetap kita harus mencoba menstabilkan diri anak dan bagaimana caranya itu memperoleh anak tersebut bisa berpikir. Ya, bagaimana anak itu bisa jujur untuk melakukan kesalahan itu karena apa dan memastikan anak itu bisa dari kesalahan itu bisa mencari solusinya sendiri dengan acuan nilai-nilai kebajikan yang universal yang sudah disepakati tadi. Insya Allah anak akan menjadi baik, akan menimbulkan positif dan setiap sekolahan yang kita peroleh yang sudah ada ini SD Direktur 1 ini yang kita bersama-sama mendiami ini sudah bagus, sudah menyediakan berbagai macam stimulus kegiatan saling dan sebagainya. Kegiatan yang menciptakan suatu kreativitas sudah terjadi, tinggal bagaimana kita menguatkan dengan budaya positif minimal dari anak didik kita ya sudah terbiasa menjalani sebuah positif dari dirinya sendiri.
bisa menjalankan budaya positif, menjalankan kreativitas dengan motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya yang sehingga menjadi anak-anak yang semuanya itu diharapkan menjadi siswa yang menjadi tujuan, yaitu pelopor pelajar Pancasila. Semuanya itu mengerucut, semuanya itu berakhir dan tidaknya siswa kita dicerminkan dari profil pelajar Pancasila. Masih ingat 6 elemen profil pelajar Pancasila? Apa? Satu, ke apa? Apa? Ya, lupa ingat ya. Apa? Ketuhanan apa? Lebih bagaimana silakan gitu. Gotong royongi, berakhlakul karimah, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, bermandiri loh, gotong royong, inovatif dan kreatif, berbudaya global. Itu semuanya kayaknya enteng, tapi itu semuanya kalau tidak disiapkan dengan generasi, bukan disiapkan dengan generasi siswa yang mempunyai budaya positif, nonsen, pelajaran Pancasila itu bisa dilaksanakan. Kalau budaya positif, minimal dari budaya positif, insya Allah pelajar-pelajar nanti sesuai dengan elemen 6 profil pelajar Pancasila. Beriman kita sudah melatih dengan berbagai macam cara, yaitu dengan istighosah, sudah berjamaah, itu salah satu contoh ya, usaha sekolah menciptakan budaya positif ya. Itu tetap harus kita teruskan, harus kita tingkatkan. Minimal tadi anak mempunyai motivasi intrinsik ya, menjalankannya itu bahwa tahu menjalankan itu adalah tahu bahwasanya kita harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Kalau itu saja. Coba ya, ini dokumen penerapan institusi. Lanjut ya, selesai. Alhamdulillah sudah 1 jam lebih tidak terasa. 1 jam lebih tidak terasa. Mudah-mudahan disimulasi guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pasuruan ini bisa berikhlas kepada teman-teman sejawat. Ya, intinya kita sebagai guru, sebagai penuntut, apapun kita tidak memaksakan suatu kehendak, kita tidak memaksakan anak itu harus jadi. Kita itu menerapkan, melatih terus-menerus, membimbing terus-menerus, sedikit demi sedikit. Pasti yakinlah bahwa apa yang kita berbuat pada hari ini, insya Allah anak kita 20 tahun yang akan datang pasti menjadi anak-anak yang berhasil. Amin ya rabbal alamin. Karena pendidikan ini bukan besok kita peroleh, atau kita besok kita punya hasil, kita bisa melihat hasil, tapi pelajaran anak-anak kita yang kita hadapi ini berhasil dan tidaknya nanti 20 tahun yang akan datang baru kita bisa nilai keberhasilan. Mudah-mudahan anak didik kita berwawasan atau mempunyai keyakinan bisa menjalankan 6 elemen sebagai pelajar profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Tidak, karena waktunya sudah mendekati kiri-kiri ya. Dia ya, bertahan hidupnya sudah 5 kontrol tadi apa bertahan hidup nih, berarti lapar nanti.
Ya, saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ini adalah aksi nyata, ya, kegiatan aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan pupuk Kabupaten Pasuruan Indonesia. Bergerak, salam guru, bergerak, 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 dan bergerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.